tes teori verbal. Verbal kan? Verbal tuh tanya-tanya. Tes teori. Kamu kemarin praktek gimana? Praktek Masih ada yang bingung? masih dikit. Sedikit ya. Oke, coba untuk mengingat menu bekam di DHBH di sini nih yang ditawarkan titiknya ada berapa aja? Yang ditawarkan itu 33. Terus Jadi, yang kebanyakan itu 33, 23, 21, 11. 11, 19 ada nggak? Enggak ada. Ada ya. Ada. Gitu. Kalau harga bekam per titik berapa yang basah? Yang basah itu 6.000 per titik. 6.000. Kalau yang kering itu 4.000 per kering. 4.000 per titiknya ya. Oke. Kecuali ngambil paket ya, ada pengurangan ya. Ada pengurangan kalau dari paket itu yang bekam basah sama pijit 288. Terus jadi simpatik itu jadinya 280. Oke, sip. Coba kamu sebutin titik-titik bekam dari nomor 1 sampai 33. Titik 1 di sini 1, titik 72 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-nya ke lurus. 31, 32, 33, 33 sana. oh 33, 32, 31 kan 32 ya? 30, 30, 31, 32, 33. Kanan dulu ya. Terus sebutin ukuran kopnya, tarikannya, prosesnya lah pokoknya sebut tuh. Dari proses awal itu kan di titik 72 itu kita pakai kop bekamnya yang B3. Ya. B3 itu tarikannya 2 tarikan. Terus lari ke B1, B1 itu 4, ada 4 di situ. Nah, itu pakainya kita pakai 3 tarikan. Terus yang ke bawahnya lagi itu pakai B2 itu sama 3 tarikan, sama yang tulang ekor di situ kita pakai B4 kita itu pakai 2 tarikan. Terus yang ke pantat 2 itu pakai B3 B2 tarikannya sama 3 tarikan 2 tarikan. Di situ habis itu langsung kita naik ke atas, naik ke dekat takta apa namanya, walikat pundak kita pakainya yang B3 tarikannya sama 3 B3 tarikannya 2. Terus ke bawah dikit walikatnya itu sama pakai B3 tarikannya 2 Deket ketek. 2. Terus habis itu ke leher kita yang pakai B8 tarikannya 1 cukup saja, 1. Sama kiri kanannya itu kita pakai B6 tarikannya 1 atau 1,5. Habis itu lari ke paha kita pakai B3 tarikannya 2 tarikan ya. Kiri B berapa? B3 B4 tarikannya 3 kiri sama kanan sama bawah semua. Terus tangannya kita pakai B3 B4 B4 tarikannya 3 tarikannya 2. Terus yang sebelah kiri sama pakai semuanya tangan atau ada yang beda ukurannya nih yang ini nih? yang semua tangan ada yang beda. Enggak, yang ini yang ukuran berapa? Ini kan B4. Iya B4 itu yang sininya B3 B3 kan berapa?
sama leher. B8 Ya. sininya. B8 Di mana? di sini. Kok di situ? Kok di situ? Ah. Di sini. Ah, jangan bukan di situ. Oh, di sininya. 3 jari ke sana. Lihat jari. Sini. Nah, di sini Nah. terus kita lari habis itu Berapa tarikan? Berapa tarikan itu 2 tarikan. Soalnya Tusukannya berapa? tusukannya di situ 5 sampai 9. 5 sampai 7. 5 sampai 7. Terus lari ke kaki itu sama pakai B4. B4 ya, B4. Kiri sama kanan itu sama semua tarikannya. Tusukannya pakai 7 sampai 9. Tarikannya Tarikannya 2. B3 titik utama, titik pertama nomor 1 berapa tusukan? Itu 5 tusukan Sampai 5 sampai 7 tusukan. Terus dari belikat B1 sampai nomor 8 itu berapa tusukan? B1 itu Ya, tusukannya nomor 2 maksudnya. Tusukannya 3 kan. 11. 9 sampai 13. Oke. Tulang ekor berapa? Tulang ekor itu 5. Iya, 5. 5 sampai 7. Nah, pantat. Pantat itu 5 sampai 7. Oke, bener. Pundak. Pundak itu 5 sampai 7. Betul. Terus leher. Leher itu pakainya 3 sampai 5. 3 sampai 5 ya. Tapi di SOP baru itu 5 sampai 7 yang di tengah ya. Iya. 5 sampai 7 berapa? 5 sampai 7. Yang kanan kirinya? Yang kanan kirinya 3 sampai 3 ada. 3 ya, 3 doang. Oke, terus kalau kaki berapa semuanya? Kalau kaki Tusukannya? semuanya itu 5 sampai 7. Oke. Semua. Doa memulai. Nawa itu doanya kita Doa memulai untuk doa perlindungan memulai. diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus? Itu kita baca nawa itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Nah, sebelum mulai Sebelum mulai. untuk doa perlindungan diri sendiri. Terus kalau Habis itu terus kita baca nawa untuk doa untuk saat mulai memulai pasiennya baca doa apa? Nawa itu syifa'an lillahi ta'ala. Minallahi ta'ala. Lilati. Lilati. Coba. Nawa itu syifa'an minallahi ta'ala. Lilati. Lilati siapa namanya? Bulan binti Bulan. Bin Bulan. Bulan bin Bulan. Nawa itu Syifa'an minallahi ta'ala lilatihi. Lilati Bulan binti Bulan. Bin Bulan. Bin Bulan. Bulan bin Kan nanganinnya laki-laki, Oh, emang iya. perempuan. Bulan bin Bulan. Terus jelaskan prosesnya untuk pengebasan berapa menit? Pengebasan itu minimal 5 menit atau sampai 7 menit Ya. Tapi SOP terbaru lagi proses itu 5 sampai 9 menit. Ya 5 sampai 7 menit juga udah cukup. ya. Terus setelah dikebasin ditusuk. Ya, Setelah ditusuk dikop lagi. kop lagi. Berarti tahap keberapa? Tahap kedua Dengan ukuran yang sama atau berbeda? beda. Berbeda. Iya. Tarikannya Tarikannya beda. kan lagi habis ditusuk. Iya. Tahap kedua sama dengan tahap pertama. Pertama sama, Nah, setelah pembersihan baru berbeda. apa yang berbeda? Tarikannya? Tarikannya seperti apa bedanya? Yang tadinya 3 tarikan jadi 2 tarikan, yang tadinya 2 kali tarikan jadi 1 tarikan. Oke, bagus. Terus Terus sama apa yang tidak di kop lagi bagian tubuh mana? bagian, Tahap yang ketiga itu. bagian kepala belakang sama Leher. leher. Terus? Bagian leher sama ini kaki Kaki, terus sama pantat.
Pantat tetap. Oh iya, di kaki 2. Kalau ada tangan, Iya, tangan. Sama tangan. berarti Ya, itu yang tidak dikop lagi. Nunggu berapa menit? minimal itu 5 menit. Dia kalau habis proses pengebasan, penusukan, pembersihan tahap ketiga itu menunggu apa? Tahu nggak? Enggak. Menunggu keluarnya cairan plasma. Plasma. Apa namanya? Plasma. Menunggu keluarnya cairan. Plasma. Cairan plasma itu nanah. Cairan hampir sama dengan darah putih. Ya. Jadi dia itu fungsinya untuk menutup atau melawan virus-virus, karena kan bekas tusukan kan. Takutnya ada virus, dia nahan tuh. Terus untuk fungsinya adalah untuk mempercepat proses Iya. penyembuhan luka tusuknya tadi maksudnya. Makanya di situ dibalurkan minyak Zaitun. zaitun. Paham ya sampai sini? Menunggu cairan apa? Keluar cairan apa? Plasma. Namanya cairan Plasma. atau kayak bening-bening gitu. Iya. Warnanya nanti kamu akan tahu kalau udah proses belajar. Udah praktek nanti akan kamu bener nggak sih keluar sampai keluar cairan bening. Tapi kalau darahnya masih ada ya dikop lagi nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. Kalau blister pernah nemuin nggak? Blister. Apa nih? Kalau ada blister pernah nemuin nggak selama kamu proses praktek bekam? Belum ya? Belum. Blister itu apa? Blister itu dalam keterangannya adalah proses kondisi tubuh kita sedang mengalami panas dalam, atau kondisi orang itu sedang alergi kulit, artinya sensitif panas, kondisi panas, jadi dia akan melepuh atau kayak kena api, tahu nggak? Kayak kena api nih kayak gini, melepuh. Iya. Nah ini kan kayak kena api nih, kan? Melepuh dia. Nah, nanti ada caranya, kamu kan belum nemuin blister, karena setiap tubuh orang itu beda-beda situasi dan kondisinya. Paham ya? Tadi doa perlindungan untuk diri sendiri bacanya apa? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ulang sampai hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Artinya tahu nggak? Artinya Coba lihat di situ, baca di bukunya ada nggak? ya, Di awal. Ada. Terus yang kedua. Nah, ini nih. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. artinya dengan nama Allah yang disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Coba pahami apa? Artinya Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Artinya Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. jadi ketika kita melakukan apapun baca ini. Jadi insya Allah dengan izin Allah segala sesuatu yang kita lakukan insya Allah tidak akan menjadi mudarat dan akan menjadi manfaat. Hafal bacanya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pelan-pelan hafalin artinya, tapi setidaknya tahu maknanya. Oh, ketika saya baca ini, Allah Maha tahu gitu loh sesuatu yang tidak baik. Maka Allah akan melindungi kita gitu kan. Tidak menjadikan buruk lah apa yang dilakukan gitu ya. Ya. Terus niat nawaitunya gimana? Nawaitu Nawaitu syifa'a minallahi ta'ala lil ilatihi. lilati. Ilatihi. Lilati aja. Lilati. Tulisannya begitu ya, kita gitu. Lilati Lilati. bulan Nawaitu syifa'a minallahi ta'ala li ilati. Lilati. siapa namanya? Wa fulan bin fulan. Oke. Apalagi pertanyaannya? Tadi blister udah, ya kan? Ya. Cuman kan belum melihat bentuknya seperti apa, penangannya seperti apa. Kalau nemuin blister jangan kegesek,
Jangan sampai lecet, kalau lecet perih. Tapi kita mau nggak mau kita harus pintar menjelaskan ke pasiennya. Ini loh manfaatnya, ini loh kondisinya. Nah ini risikonya ketika dilakukan. Lecet akan mengalami perih, pedas. Makanya pakai minyak zaitun atau minyak habatus sauda. Itu untuk mempercepat proses. Ya paling lama seminggu biasanya. Nggak nyaman mandi, makanya jangan digosok-gosok. Terus pada saat pemasangan kop yang ketiga, kita menunggu 5-7 menit. Itu menunggu cairan apa? Plasma atau cairan putih atau darah putih ya, atau getah bening. Itu dia untuk fungsinya apa? Untuk ini apa sih? Dia menahan apa namanya? Bakteri, virus masuk ya. Terus juga untuk mempercepat proses penyembuhan. Bekam itu apa sih? Bekam atau al-hijamah. Bekam atau al-hijamah dalam bahasa Arabnya. Bekam itu manfaatnya untuk apa? Itu mengeluarkan darah kotor. Terus Ada itu apa sih, kolesterol gitu ya. Terus kolesterol, darah tinggi. Terus Udah itu doang ya. bekam adalah bermanfaat untuk mengeluarkan darah kotor, toksin, racun, penyumbatan di darah. Ketika dibekam akan jadi lancar. Nanti dihafalin lagi, termasuk sesuai dengan yang ada di banner. Bekam mencegah dan mengobati 72 macam penyakit. Jadi bekam itu kalau ditanya, ya insya Allah Pak, diyakini mencegah dan mengobati 72 macam penyakit. Tapi ada beberapa penyakit yang tetap tidak bisa diobati dengan bekam. Ada ya, ada beberapa penyakit, ada penyakit yang memang tidak perlu dibekam. Bisa dilakukan dengan terapi yang lain. Salah satunya penyakit hepatitis. Bisa dibekam, tapi dia harus menggunakan alat tersendiri. Hepatitis tahu nggak? Enggak. Penyakit kuning. Iya tahu. Kerusakan hati. Nah, kalau di dokter kan ada hepatitis A, B. Kalau nanti kita pelajari ya, kita cari pengetahuannya. Terus penyakit apa lagi? HIV. Sebenarnya bisa dibekam itu semua, tetapi harus dengan penanganan dengan alat khusus. Terus apalagi penyakit kulit. Takutnya kamu nanti nanganin pasien yang dia ada penyakit kulit. Penyakit kulit nih di tubuhnya dia, kulitnya itu kalau kena luka tuh gatal nantinya. Nah, jangan. Nanti malah jadi bukan menyembuhkan, malah jadi masalah, makin melebar dia. Kan ada tuh alergi kulit atau apa kan gitu. Paham ya? Terus apalagi nanti dijelaskan lagi tentang perbedaan. Nah sekarang nanti kita lanjut dengan proses pada saat kita mau menangani pasien bekam, dari mulai menerima dapat perintah untuk menangani pasien bekam contohnya ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya ya.